iPhone 12 mini kira-kira masih worth it nggak sih untuk dibeli ya kan? Di tahun 2024 masih ada nggak sih orang kepikiran di luar sana buat beli iPhone Inter yang which is literally fine parah, pasti emailnya itu bermasalah. Ya jaksel banget gitu gue ngomongnya. Intinya gini, iPhone 12 mini ya kalau dari sisi fungsi ini worth it sekali ya. Tapi permasalahannya ya Inter gimana tuh? Nah kita ambil contoh aja deh, harga realistis ya. Jadi harga ini sebenarnya nggak bisa jadi acuan sih, tapi jadi standar aja gue bahas di video ini. iPhone 12 mini 64 GB ini 4,5 juta, oke? Sedangkan iPhone XS itu 4,5 juta, tapi lu dapat yang iBox. Kira-kira mendingan beli 12 mini atau downgrade nih yang lebih tua tapi resmi. Kira-kira lebih worth it mana sih antara kedua handphone ini? Oke, di sini gua bakal coba perbandingkan spek to speknya dengan harga yang sama ya. Ini perbedaannya ini kita menyangkut dari sisi harga, bukan device to device. Ya, of course kalau makin baru ya makin worth it ya, makin banyak menambah feature, speknya lebih naik sedikit-sedikit ya kan, apalagi dari chipsetnya. Nah, tapi kita di sini anyway ngomongin dari sisi harganya. Nah, gua ambil contoh tadi di harga awal yang gua kasih lihat ke lu. Di harga yang sama, kita kalau beli iPhone 12 mini Inter tuh di harga 4,5 juta ya kan, 64 GB. Nah, kalau di budget 4,5 juta itu kita beli Inter dapat 12 mini, kalau beli resmi itu dapat si XS Max ini di gigabyte yang sama. Oke, kalau ditanya lebih worth it mana, mending 12 mini Inter tapi mending 12 mini tapi Inter atau mendingan XS Max resmi tapi serinya lebih lama. Oke, gue bakal coba bantu jawab di sini. Yang pertama dari sisi bentuk ya. Kalau dari sisi bentuk ini balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau lo tanya lebih luxurious yang mana, lebih terkesan elegan yang mana, of course jawaban gue di varian XS Max ya. Karena di varian XS Max ini feel-nya itu kayak gimana ya? Lu tuh kayak megang HP mahal gitu. Tapi balik lagi ya, kalau kita beli kondisi second itu bisa jadi housing itu diganti, casingnya udah gantian. Dan LCD-nya juga gantian. Dan biasanya LCD gantian, housing gantian gitu-gitu tuh kayak kesan mewahnya, kesan produk Apple-nya itu berkurang gitu. Taste produk Apple-nya itu berkurang karena komponen-komponen yang kayak gue bilang tadi, casing, LCD itu diganti. Nah tapi kalau lu beli resmi biasanya sih yang beredar sih masih yang ori-orian sih biasanya ya. Ini biasanya. Oke, kalau kita bandingkan speknya, di sini kalau kita lihat speknya, of course kalau lu ambil yang varian Inter yang 12 mini lu bakal dapat layar yang lebih kecil, 5,4 inch. Sedangkan kalau lu ambil yang XS Max lu dapat layar 6,5 inch. Nah, layar 6,5 inch ini sebesar apa sih bedanya? Beda banget. Jadi gini, perbedaan layar ini sampai berasa kalau lu tuh masukin ke kantong tuh XS Max ini kok gede banget. Sedangkan yang varian mini ini itu terkesan compact dan lu kayak berasa megang iPhone 7 dengan desain iPhone 5s. Itu yang lu rasakan kalau lu megang 12 mini. Nah sekarang balik lagi, apakah lebih worth it mana nih antara si mini dengan si XS Max yang varian resmi ini? Jawaban gue, kalau lu seandainya tipikal orang yang penggunaan daily aja, kayak dailynya tuh biasa aja, kayak cuman scrolling dan balas chat dan sesekali mungkin ada kerjaan via email, ya gitu-gitulah. Intinya lu kayak nggak terlalu tertarik nge-game, lu nggak ada ngedit sesuatu, kayak lu ngedit foto video gitu di iPhone lu. Maybe XS varian Max ini adalah pilihannya lebih the best optional. Kenapa? Karena XS Max ini cukup overkill untuk penggunaan ringan kayak gitu. Kayak lu penggunaan kayak cuman scrolling kayak 2 tahun 3 tahun ke depan pakai XS Max, hello. Itu kayak sebuah hal yang sepele gitu sama chipsetnya. Jadi masih nyanggupin aja. Cuman kalau lu butuh sesuatu yang advance kayak kameranya lebih proper, terus chipsetnya lebih overkill, ya 12 mini lah. Cuman agak kentang ya 12 mini ini. Kenapa? Ketika chipsetnya masih overkill, baterainya tuh too small ya. Dan layarnya tuh juga too small untuk main game ya kan, ngedit foto video itu kayak kurang gurih gitu, kurang enak gitu. Nah, jadi kesimpulan gue kalau untuk pemakaian ringan ambil aja XS Max. Untuk pemakaian berat, saran gue masih 50-50 antara 12 mini atau XS Max. Kalau pemakaian beratnya itu kayak lu nggak terlalu heavy duty parah ya, kayak lu penggunaan ringan aja tapi sometimes agak sedikit berat penggunaannya, kayak mungkin sesekali lu ngedit foto, ngedit video karena hobi lu, passion lu di situ, XS Max juga masih nyanggupin menurut gue.
Tapi kalau sekiranya lu butuh bener-bener yang advance dari sisi perekaman video, ambillah 12 mini lah. Cuma permasalahannya gini, di budget 4,5 juta lu mampunya beli 12 mini yang versi Inter. Karena kalau yang versi resmi harganya melambung tinggi cuy, kayak 6 juta, kayak gitu-gitulah ya, kayak beda berjuta-juta lah yang varian resmi itu. Nah, apa kendala yang bakal lu hadapin ya? Tentu email of course ya kan, dan masalah kayak gitu tuh jadi tantangan tersendiri. Apakah lu tersedia gitu buat menerima resiko dengan tahu-tahu handphone lu tuh nggak bisa sinyal, nggak bisa internet? Tanyakan lagi ke diri lu lah, ya kan? Karena lu yang paling paham dalam hal penggunaan pribadi. Tapi kalau saran gua, ambil aja yang varian resmi. Kalau emang sekiranya mampunya cuman 10s Max, ya of course beli aja 10s Max yang resmi. Kenapa? Karena harga jualnya juga tinggi cuy. Kayak lu beli sekarang 4,5 juta, lu pakai setahun, ya turun harganya beda tipis. Sedangkan yang varian non resmi kayak gini, kalau lu beli dalam keadaan bisa SIM card, terus lu beli abis itu sinyal keblokir, udah lu jualnya tuh kayak jual kacang goreng gitu, terlalu murah gitu. Oke, sekarang kita next ke spek berikutnya. Nah, ini perbedaan antara chipset ya. Chipset A14, chipset A12. Ini menurut gue ya, kalau untuk segmentasi penggunaan biasa aja, lu nggak bakal ngerasa bedanya men. Kayak nggak bakal beda sama sekali. Itu yang gue rasakan ya. Karena sekarang pun gue ada 10R gue pakai, dan gue bandingin sama chipset iPhone 14 Pro gue. Itu kalau untuk penggunaan daily biasa aja. Cuman bedanya gini loh. Bedanya itu kalau penggunaan yang intens, scrollingnya agak gue kencengin, iPhone XR itu sedikit lebih panas. Ya karena chipsetnya bekerja buat ngelola data yang gua perintahin. Kayak gue scrolling, misalnya gue nonton TikTok nih, belum selesai videonya gue tonton, itu udah gue scrolling lagi. Nah di situ ada pemrosesan data kuota yang kesedot ya kan, terus algoritma videonya berubah. Nah di situ chipset si 10R itu baru benar-benar agak sedikit bereaksi. Intinya gini, penggunaan antara chipset yang ada di 12 mini dan A12 ini, kalau untuk penggunaan daily, ya ringan-ringan aja, itu kayak nggak beda, kayak nggak ada beda sama sekali dari sisi performance. Bedanya itu cuman ke ya si 10S ini sedikit lebih hangat, lebih panas kalau lo agak berat-berat dikit. Udah beda di situ aja sih. Kalau performa kayak beda tipis lah kalau penggunaan ringan. Nah, kalau kamera ini dia nih. Kamera agak susah gue jelasin ya, karena ini balik lagi sesuai kebutuhan masing-masing. Intinya kalau buat video recording, 10S ini juga masih nyanggupin sih. Dengan pencahayaan yang bagus, of course ini bakal ngerekam ya bagus-bagus aja. Cuman kalau seandainya lo nanya feature, bagusan mana? Gue lebih proper ke 12 mini. Kenapa? Karena ada lensa lebar ya cuy. Bukan lensa lebar itu tidak bisa ada di iPhone XS ini, bisa. Di varian XS ini bisa ada lensa lebar. Lo tinggal beli fisheye yang gue pernah punya tuh. Fisheye untuk kamera HP tuh, jadi kameranya tuh jadi lebar gitu. Itu kalau saran gue beli yang harganya 200-300 ribu lah. Ada tuh yang murah kayak 70 gocap gitu, jangan lo beli. Itu jelek banget hasilnya. Kalau lo mau ada lensa lebar kayak 12 mini, lo modal aksesoris lagi. Tapi tetap aja bawaan dari pabrikan tuh jauh lebih simpel, jauh lebih nikmat aja gitu. Jadi kalau lu nanya kamera, ya tentu di sini gue lebih pro ke 12 mini. Sensornya lebih baru, ya kan, ada lensa lebar, dan untuk ke zoomnya pun ya kayak ala-ala telefoto 12 mini juga masih bisa buat ngalahin si zoom-zooman yang ada di 10S. Jadi kalau buat kamera, kalau lu nanya ke gue kamera lebih worth it mana nih? Gue soalnya kalau beli iPhone budgetnya cuma segini bang. Gue beli XS mampu sih yang resmi. Cuman gue beli Inter kayak gimana gitu ya. Tapi gue butuh kameranya. Jawaban gue ambil aja yang kamera. Ambil. Kalau seandainya lu butuh kameranya banget, ambil aja yang 12 mini. Karena beda jauh banget asli kameranya. Terus kita move ke baterai. Nah baterai performance ini kita nggak bisa pukul rata lagi ya. Kalau di sini kita lihat up to 15 jam ya video playback, sama nih 10s Max juga sama. Tapi kalau pada kenyataannya gue lebih pro ke 12 mini. Kecil-kecil emang cabai rawit, baterai kecil. Tapi untuk penggunaan chipsetnya ini, dayanya ini, 12 mini itu lebih enak. Lebih antap lah istilah kata ya. Lebih kalem lah untuk penggunaan dayanya. Sedangkan si 10s Max ini agak sedikit boros daya. Nah, meskipun baterainya handphone tergolong besar, tapi untuk irit-iritan baterai gue lebih pilih ke 12 mini. Terus ini masih sama-sama Lightning, belum Type-C juga. Fitur keamanannya kayak Face ID dan bla 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 itu ada semua. Ini compatible with MagSafe. Ini hal yang paling tak berguna buat gue. Gue nggak tahu ya lo berguna apa nggak ya. Tapi buat gue ini nggak ada gunanya sama sekali. MagSafe buat ngecas wireless gitu yang ada magnetnya. Kenapa? Gue jarang pakai karena ngecasnya tuh nggak ada kenceng-kencengnya sama sekali. Gue ngecas tuh kalau
kayak nunggu sejam 2 jam gitu baru kelihatan kayak hampir-hampir full gitu. Anjir, males banget nunggunya. Gue lebih suka ngecas pakai kabel. Jadi kalau lo orang di luaran sana yang mikir pengen upgrade handphone lo karena ada MagSafe case-nya ini compatible with aksesoris MagSafe, itu buang-buang duit cuy. Aksesoris MagSafe itu masih belum optimal banget. Yang pertama, kalau lo ngecas pakai wireless lengket-lengket gitu ya di iPhone lo tuh terkesan panas banget. Bukan terkesan, feeling makainya tuh jadi panas. HP lo tuh jadi panas. Yang kedua, itu yang poin pertama ya. Poin yang kedua, ngecasnya lemot, lambat sekali. Beda sama kabel data ya. Kalau lo pakai kabel, satset banget ngecasnya. Gue pernah ya ngecas iPhone gua, udah merah tuh, udah 15 apa 16% baterainya tuh udah merah banget ya kan, itu udah segitu. Gue pakai kabel, gue cas ya, gue tinggal makan, habis itu gue naik ke atas udah di atas 50%. Dan HP gue nggak terlalu panas. Beda jauh banget lah. Terus lebihnya bla bla bla. Nah ini display nih. Kalau lu nanya display ke gue jujur ya, kalau display gue lebih suka yang ada di 12 mini. Entah kenapa tuh sudut pandangnya tuh lebih luas. Gini, banyak orang tuh ngiranya ya OLED yang ada di iPhone X, XS sampai generasi iPhone gen-gen seterusnya sampai yang terbaru tuh sama. Beda. Generasi OLED yang ada di 12 mini kalau dibandingkan generasi OLED yang ada di iPhone X, iPhone XS itu beda banget. iPhone XS itu OLED-nya itu masih kayak iPhone X yang dimana tuh sudut pandangnya agak berubah ya. Jadi kalau lu ngeliat di background putih, coba deh kalau lu lagi ada nontonin video gue ini pakai XS yang layarnya masih ori. Itu di background putih itu kalau miringin sedikit ke kiri, miringin sedikit ke kanan, itu warna putihnya tuh beda, kayak ke biru-biruan, kayak ke kuning-kuningan. Nah, di 12 mini tidak terjadi segitunya. Nah, alhasil kalau lu nonton video, layar lu miring sedikit kanan kiri gitu, itu sudut pandangnya tetap enak, tetap nyaman, kontras warnanya nggak berubah. Jadi kalau layar lu tanya ke gue pilih 12 mini. Right? Jadi dari sisi spesifikasi, ini yang bisa gue kasih lihat ke lu semua.